Kesehatan kulit dan kelamin. Pengertian kulit. Kulit adalah bagian dari terluar dari jaringan tubuh kita atau lapisan terluar dari tubuh manusia. Kulit sebagai pembungkus tubuh kita. Pada saat kulit terkelupas, betapa perih, menyengat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya kulit bagi tubuh kita. Selain membungkus tubuh kita, juga dapat melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Fungsi kulit. Secara umum, kulit mempunyai fungsi sebagai proteksi atau pelindung tubuh dari serangan dari luar, antara lain sinar matahari, bakteri, dan lain-lain. Selain itu, kulit juga dapat berperan sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai proses pembentukan vitamin D, dan sebagai tempat pengelupasan sel kulit yang mati dan pembentuk sel kulit yang baru. Contoh penyakit pada kulit. Jerawat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% dari seluruh manusia pernah memiliki jerawat. Jerawat sebagai salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri yang tumbuh di kulit dan menggumulkan perpori dengan kelenjar minyak di bawah kulit. Jerawat dapat berkembang jika pengobatan tidak dilakukan dengan tahap awal kemunculannya. Jerawat tidak hanya tumbuh di wajah, namun juga tumbuh di bagian tubuh lain, terutama punggung. Campak atau rubella merupakan penyakit akur menular yang disebabkan oleh virus, biasanya menyerang anak-anak. Gejala awal campak adalah demam, pilek, bersin, badan terasa lesu, sakit kepala, nafsu makan menurun drastis, dan radang mata. Setelah beberapa hari, gejala tersebut timbul ruam merah yang gatal, bertambah besar, tersebar ke beberapa bagian tubuh. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit kulit. 1. Campak. Pengobatan campak hanya bersifat simptomatis, yakni pengobatan gejalanya saja. Misalnya, bila muncul demam, maka yang diobati adalah gejala demamnya. Bila mengalami batuk, maka obat digunakan untuk meredamkan batuknya. Demikian pula bila anak diare, maka dokter akan memberikan obat anti diare. Pada beberapa anak yang berbakat kejang, gejala ini bisa timbul sehingga dokter akan menyiapkan obat anti kejang. Sementara hingga saat ini belum ditemukan obat yang langsung mengatasi virus campak tersebut. Bisa saja terjadi komplikasi terutama pada campak yang berat. Ciri-ciri campak berat selain bercaknya di sekujur tubuh, gejala tidak membaik setelah diobati selama 1-2 hari. Umumnya anak hanya menderita campak ringan. Untuk menurunkan demam, diberikan acetaminophen atau ibuprofen. Jika terjadi infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit kulit. 1. Mencuci wajah 2 kali sehari dan mencuci rambut secara teratur. 2. Gaya hidup sehat. 3. Tidur yang cukup dan teratur. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit kulit. Sesuaikan kosmetik dengan jenis kulit. Kosmetik yang digunakan harus sesuai dengan jenis kulit, karena jika tidak, maka jerawat akan segera mendatangi kulit wajah. 2. Minum air putih. Hampir 70% kulit terdiri dari air. Dengan minuman air minimal 2 liter sehari, maka kulit akan selalu fit dan sehat. Tips agar kulit tetap sehat. 1. Meluangkan waktu untuk berkeringat. 2. Membatasi stres. 3. Melembabkan kulit Anda. 4. Tidur yang cukup. Masa inkubasi umumnya berkisar 3-7 hari atau lebih lama. Gejala dapat asimptomatik atau bersifat lebih berat. Pada penelitian didapatkan bahwa VHS atau 2 sebanyak 50-70% asimptomatik. Lesi dapat timbul disertai gejala konstitusi seperti malaise, demam, dan nyeri otot. Prediksi pria adalah daerah prepitium atau glans penis, dapat juga di muara, uretra, dan daerah anal pada kaum LSL. Pada wanita umumnya ditemukan pada labia mayor, labia minor, klitoris, introitus, vagina, dan serviks. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Kuatnya norma sosial yang menganggap seksualitas adalah tabu atau akan berdampak pada
kuatnya penolakan terhadap usulan agar pendidikan seksual terintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah sendiri, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, untuk memasukkan seksualitas dalam mata pelajaran pendidikan reproduksi remaja. Namun hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi problem real yang dihadapi remaja. Faktanya, masalah terkait seksual dan kesehatan reproduksi masih banyak dihadapi oleh remaja. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Pemerkosaan, 2. Free sex atau HIV, 3. Kehamilan tidak diinginkan, 4. Aborsi, 5. Perkawinan dan kehamilan dini, 6. Infeksi menular seksual atau PMS. Penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja, ruang lingkup masalah siklus kehidupan berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan. Maka upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut. 1. Gizi seimbang. 2. Informasi tentang kesehatan reproduksi. 3. Pencegahan kekerasan termasuk seksual. 4. Pencegahan terhadap ketergantungan nafsa. 5. Pernikahan pada usia wajar. 6. Pendidikan dan peningkatan keterampilan. 7. Peningkatan penghargaan diri. 8. Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Perubahan fisik dalam masa remaja merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi, sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan yang terjadi yaitu hak-hak remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Selain kebutuhan-kebutuhan tersebut, remaja juga memiliki hak-hak berdasar terkait kesehatan reproduksinya. Hak-hak itu juga harus terpenuhi sebagai kebutuhan dasar mereka. 1. Hak hidup. Ini adalah hak dasar setiap individu, tidak terkecuali remaja, untuk terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, khususnya bagi remaja perempuan. 2. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk dalam hal ini adalah pelindungan privasi, martabat, kenyamanan, dan kesinambungan. 3. Hak atas kerahasiaan pribadi. Artinya, pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan setiap individu harus menjaga kerahasiaan atas pilihan mereka. 4. Hak atas informasi dan pendidikan. Ini termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga dengan adanya informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai tersebut. 5. Hak atas kebebasan berpikir. Ini termasuk hak kebebasan berpendapat, terbebas dari penafsiran ajaran yang sempit, kepercayaan, tradisi, mitos-mitos, dan filosofi yang dapat membatasi kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. 6. Hak berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Hal ini termasuk mendesak pemerintah dan parlemen agar menempatkan masalah kesehatan reproduksi menjadi prioritas kebijakan negara. 7. Hak terbebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Hal ini terutama bagi anak-anak dan remaja untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, perkosaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.